البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan kemarin berhubungan dengan penggugur ancaman yang kedua, apa itu? Apa sih? Istighfar. Apa hubungan antara istighfar dan taubat? Hubungannya masuk dalam kategori ma idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Itu sesuatu yarhamukallah yang apabila dia bergabung maka maknanya berbeda, tapi kalau dipisahkan berdiri sendiri-sendiri maka maknanya sama. Taib. Atau dengan kata lain, hubungannya masuk dalam kategori kata-kata yang jika disebutkan sendirian memiliki makna sama, dan jika disebutkan bersama-sama maka bermakna beda. Nah, sekarang perbedaan antara istighfar dan taubat kalau disebutkan bersama-sama apa? Abdurrahman. Nah, istighfar memohon agar dilindungi dari kejelekan dosa-dosa yang lalu. Terus? Nah, kalau taubat adalah kembali pada Allah dan meminta perlindungan dari kejelekan yang dikhawatirkan di waktu yang akan datang akibat dari amalan-amalannya yang buruk. Baik. Dan di sana ada perbedaan yang lebih mudah antara keduanya. Apa itu? Apa Sukainah yang ditambahkan kemarin? Antara taubat dan istighfar. Kalau taubat itu kembali kepada Allah dari suatu dosa dan mencabut diri darinya. Sedangkan istighfar tambahan dari itu, yaitu selain kembali pada Allah, dia juga meminta maghfirah, meminta ampunan. Kalimat-kalimat yang sama seperti itu diantaranya apa saja? Indah Maulana. Fakir dan miskin. Terus? Al-fakir dan miskin. Perbedaannya apa kalau disebutkan bareng? Fakir maknanya apa? Miskin maknanya apa? Kalau disebutkan bersamaan. Miskin masih memiliki walaupun sedikit, atau disebutkan al-muqil, sedangkan fakir tidak punya apa-apa sama sekali. Baik. Kata yang lain apa, Abdul Aziz? Al-itsm dan al-udwan. Al-itsmu wal-udwan. Bedanya apa? Ketika disebutkan berbarengan, apa perbedaan antara al-itsmu wal-udwan?
Ini perbedaan yang disebutkan para ulama juga, bahwasanya al-itsmu itu yang masuk kategori itsm yaitu tarkut ta'ah, meninggalkan ketaatan. Itu itsmun. Sedangkan udwan adalah fi'lul ma'asi, melakukan perbuatan kemaksiatan karena dia melanggar, melampaui batas. Ada juga yang mengatakan al-itsmu itu kemaksiatan secara umum, sedangkan udwan yaitu kezaliman terhadap sesama makhluk. Kalau kata-kata yang lain yang seperti ini juga keadaannya apa? Hudzaifah? Al-birru wa taqwa, bedanya apa? Kalau al-birru fi'lut ta'ah, melakukan ketaatan, terus kalau at-taqwa tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Tayyib, tajannubuha. Yang lainnya apa, Talha? Al-fusuq wal isyan, bedanya? Kalau al-fusuq, al-kufur, terus maksiatan. Apa kemarin? Al-fusuq wal isyan, bedanya? Apa Umar? Naam, al-fusuq al-ma'asil kabirah, sedangkan al-isyan as-saghirah. Baik, yang masuk kategori fusuk itu dosa-dosa besar, sedangkan al-isyan dosa-dosa kecil. Ini kalau disebutkan bersama-sama. Nah, sekarang kita masuk pada as-sababut tsalits. Al-hasanat, di antara yang menggugurkan dosa-dosa ikhwan dan juga mencegah dijatuhkannya hukuman adalah al-hasanat, kebaikan-kebaikan yang lain yang dia lakukan. Kenapa? Fa innal hasanata bi'asyri amsalha wa sayyi'ata bimithliha. Sebab kebaikan-kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 yang semisal dengannya, sedangkan keburukan itu dibalas dengan yang semisalnya saja. Berarti ikhwan, seorang melakukan kebaikan diganjar 10, dan kejelekan 1 yang dia lakukan, dia diberi balasan 1 yang semisal. Maka tentunya betapa celakanya seseorang yang ketika kondisinya seperti ini sudah diberi kemurahan yang banyak, kok masih lebih banyak kesalahan-kesalahan dan keburukannya. Fal wailu liman ghalabat ahaduhu asyarati. Maka celaka orang-orang yang balasan 1 per 1 itu mengalahkan balasan yang dilipat gandakan 10 kali. Ini menunjukkan saking banyaknya kemaksiatan. Kemaksiatan kan 1 ditulis 1. Kebaikan 1 dilipat gandakan 10. Kalau sampai 1 kok mengalahkan yang puluhan, ini tentunya wail, tentunya celaka baginya. Faqala ta'ala innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Allah katakan sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan yang kau lakukan dengan kebaikan, maka kebaikan tersebut akan menghapusnya. Misalnya seorang terjatuh dalam ketergelinciran, dalam dosa, kemudian menyesali, maka upaya untuk menghapusnya berusaha segera untuk melakukan kebaikan agar bisa tertutupi. Cuman untuk hadis ini hadis yang masyhur dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu anhu, taib dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya. Taib, padanya Maimun bin Abi Syabib tidak mendengar dari Abi Dzar, sehingga terjadi inqita' pada hadis tersebut.
Cuman hadis ini juga datang dalam riwayat Waqi' pada kitab Zuhud beliau ikhwan dari jalan Tirmidzi, tapi dari sahabat yang lain yaitu Mu'adz bin Jabal. Dan riwayat ini tentunya riwayat yang keliru ikhwan kalau dinisbahkan kepada Mu'adz. Karena para thiqat yang lain menjadikan hadis ini sebagai hadis Abi Dzar, bukan hadis Mu'adz. Dan juga para imam telah menegaskan was-sahih hadis Abi Dzar, dan yang benar hadis ini adalah hadis Abi Dzar. Ini dari satu sisi bahwasanya diperselisihkan tentang sahabinya, dan yang rajih itu dari Abi Dzar. Naam. Dan itu pun pada sanadnya masih ada cacat berupa inqita', keterputusan antara Maimun bin Syabib dengan Abi Dzar radhiyallahu anhu. Cuman hadis ini ikhwan memiliki penguat. Berupa mutaba'ah, yaitu adanya jalan-jalan yang lain yang saling mengokohkan. Oleh karena itulah Syalbani rahimahullah ta'ala menyimpulkan bahwasanya hadis yasruh lil hujjiyah bisa dikatakan atau bisa sampai derajat sebagai hujjah dan dihasankan. Jadi kesimpulan hadis ini hasan li ghairih, sebagaimana telah menghasankannya Syekh Albani dalam As-Sahihah dan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dalam tahqiq tafsir Ibnu Katsir. Dan hadis ini hadis yang masyhur dan bagus padanya. Sebagian mengiklal hadis dengan irsal. Memang hadis ada penyakit berupa irsal. Taib. Cuman telah datang jalan-jalan yang lain yang bisa menguatkan. Seperti datang dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, baik, itu kesimpulan akhir. Qala was-sabab ar-rabi', dan sebab yang keempat, al-masaib ad-dunyawiyah, musibah-musibah di dunia. Baik. Ini juga termasuk penggugur dosa ikhwan, dan juga penggugur hukuman yang mau dijatuhkan. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma yusibul mu'minu min wasabin wala nasabin wala ghammin wala hammin wala hazanin hatta syaukati yushakuha illa kuffira biha min khatayah. Hadis muttafaqun alaih dari Abi Sa'id Al-Khudri, juga dari Abi Hurairah. Ma yusibul mu'min, tidaklah menimpa seorang mukmin pun. Ini mencakup semuanya, yang laki-laki maupun perempuan. Yang penting dia masuk kategori mukmin. Min wasabin, yang berupa wasab.
Al-wasab ay al-marad, yaitu sakit. Dan menimpa mukmin berupa sakit. Wala nasabin, dan kelelahan. Kelelahan, kepenatan di dunia ini yang dia rasakan. Wala ghammin, wala hammin, wala hazan. Ini ketiga-tiganya khonifillah hampir sama, berkaitan dengan kegundahan, kesedihan, kegalauan, semuanya. Jadi rasa sedih, gundah, galau di dunia ini ketika menimpa seorang mukmin, sampai-sampai duri yang menusuknya itu tidaklah menimpa seorang mukmin kecuali dengan sebab itu semua kesalahan-kesalahannya ditebus, kesalahannya dihapus. Kufira biha min khataya. Oleh karena itulah butuh ihtisab ketika seorang mukmin mendapatkan musibah sekecil apapun. Kebentur kepalanya sedang jalan, tiba-tiba kejedut, kebentur. Ihtisab itu diharapkan untuk menghapus dosanya. Taib, sedang jalan tiba-tiba terperosok jatuh, ini juga sebab terhapusnya dosa. Semuanya yang menimpa mukmin dari musibah-musibah yang kecil apalagi yang besar, ketika dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan bersabar atasnya. Wa fil musnad annahu lamma nazala qauluhu ta'ala man ya'mal su'an yujza bih. Dalam musnad tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, man ya'mal su'an yujza bih. Siapa saja yang melakukan keburukan. Su'an di sini nakirah dalam konteks syarat, memiliki makna umum. Yujza bih, mesti akan dibalas. Maka Abu Bakar perhatikan ketika beliau betul-betul memahami makna dari hadis ikhwan secara zahirnya. Qala Abu Bakar, ya Rasulullah, nazalat qasimatul dhahr wa ayyuna lam ya'mal su'an. Beliau memahami bahwasanya ini umum, keburukan apapun yang dilakukan oleh seorang hamba mesti akan dibalas. Makanya datang kepada Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, telah turun qasimatul dhahr, sesuatu yang menjadikan punggung ini hancur. Dalam artian sesuatu yang berat untuk ditanggung. Siapa di antara kami yang tidak beramal keburukan? Takut. Bersama dengan banyaknya amalan saleh yang beliau kumpulkan. Ini Abu Bakar. Dan inilah mukmin, ikhwan. Mereka mengumpulkan baiknya amalan diiringi dengan kekhawatiran, berbeda dengan orang munafik. Mereka mengumpulkan sedikitnya amalan disertai rasa aman. Faqala, maka Nabi mengatakan, ya Abu Bakrin, alasta tansibu, alasta tahzan, alasta yusibuka al-la'wa, fadzalika ma tujzauna bih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, wahai Abu Bakar, bukankah engkau mengalami kelelahan di dunia? Bukankah engkau merasa bersedih di dunia? Bukankah menimpamu penyakit-penyakit? Maka itulah apa-apa yang dibalaskan untuk apa? Untuk keburukan yang dilakukan. Jadi termasuk dari balasan atas keburukan untuk apa? Untuk menggugurkannya, yaitu ditimpakannya musibah, rasa sedih, kegalauan dan seterusnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Jarir dan yang lainnya, akhwani fillah. Padanya ada kedhaifan. Sebagaimana Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala telah katakan padanya inqita' antara Abu Bakar
Ibnu Abi Zuhair dengan Abu Bakar As-Siddiq. Cuman memiliki jalan-jalan ikhwan, walaupun kalau berdiri sendiri-sendiri ada kelemahan, tapi dengan penggabungan jalan-jalan tersebut bisa sampai derajat hasan. Wallahu ta'ala alam. Bisa dihasankan. Dari sana ada riwayat dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ketika turun ayat may ya'mal su'a yujza bih balagat minal muslimina mabalaghan syadida. Maka apa menimpa kaum muslimin ketika turun ayat itu akhwan, suatu hal yang terasa berat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan qaribu wasaddidu fa fi kulli ma yusabu bihil muslim kafarah hatta nakbati yungkabuha awisyaukati yusyakuha. Berupayalah untuk mendekat dan berupayalah untuk lurus tepat pada kebenaran, sebab pada semua apa yang menimpa muslim itu adalah kafarah. Walaupun apa an-nakbah yungkabuha, yaitu seorang terperosok, terjerembab, ataupun duri yang menusuknya, itu semua sebagai kafarah. Qala fal masaibu nafsuha mukaffirah. Jadi musibah-musibah itu secara sendirinya adalah penghapus dosa. Jadi dengan musibah itu dengan musibah itu sendiri sudah sebagai apa? Sebab terhapusnya dosa. Kemudian untuk mendapatkan nilai lebih, wa bisabri 'alaiha yuthabul 'abdu, dan dengan bersabar atas musibah tersebut si hamba akan diberi pahala. Ini bedanya. Nah, oleh karena itulah rugi kalau sudah terkena musibah kemudian dia apa? Dia luput dari kesabaran. Karena dengan tidak bersabar luput darinya pahala. Padahal pahala kesabaran pahala yang tidak terbatas banyaknya. Fa bisakhati ya'tamu, dan dengan as-sakhat, yaitu ketidakterimaan terhadap takdir yang diberikan, dia akan berdosa. Wasabru wasakhatu amrun akhar ghairul musibah, dan kesabaran serta ketidakterimaan itu adalah perkara lain selain musibah. Fal musibatu min fi'lillahi la min fi'lil 'abdi, sebab musibah itu dari perbuatan Allah bukan dari perbuatan hamba. Wa hiya jazaa'un min Allah lil 'abdi 'ala dzanbih, dan itu adalah balasan dari Allah untuk hamba atas dosanya. Wa yukaffiru dzambahu biha, dan Allah hapus dosanya dengan sebab musibah yang diberikan. Sehingga musibahnya itu sendiri sudah merupakan penghapus dosa, ikhwan. Sabar atau tidak sabar. Tapi kalau sabar semakin bertambah dengan ditambahkan pahala. Kalau tidak sabar maka dia mendapatkan dosa tersendiri. Wa inna ma yuthabul mar'u wa ya'thamu 'ala fi'lih, dan hanyalah hamba itu diberi pahala dan diberi dosa atas perbuatan yang dia lakukan. Nah, berarti dalam suatu musibah, karena musibah itu dari sisi Allah, ini tidak ada hubungannya dengan apa? Masalah pahala atau dosa. Sampai hamba itu mensikapinya dengan sabar atau dengan as-sakhat. Kalau sabar dia dapat pahala, kalau sakhat dia dapat dosa. Wasabru wasakhatu min fi'li, dan kesabaran serta ketidakterimaan dari perbuatan hamba. Disitulah ada pahala, ada dosa. Wa in kana al-ajru qad yahsulu bi ghairi 'amalin min al-'abdi. Nah, walaupun pahala itu terkadang bisa didapatkan tanpa amalan dari hamba itu sendiri. Bal hadiyatun min al-ghair, bahkan berupa hadiah dari orang lain. Tapi pada amalan-amalan yang mendatang dalil, untuk bisa pahalanya dihadiahkan kepada orang lain. Au fadlun min Allah min ghairi sabab, atau seorang mendapatkan pahala, ya kawan, dengan keutamaan dari Allah, kepemurahannya tanpa ada sebab. Qala ta'ala wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
dan Allah berikan dari sisinya, perhatikan min ladunhu, terserah Allah, pahala yang agung. Taib fanafsul maradi jazaun wa kaffaratun lima taqaddam, sehingga sakit itu sendiri ikhwan merupakan balasan dan merupakan penghapus dosa berdasarkan penjelasan yang telah lewat. Makanya untuk semakin mendapatkan kemuliaan dan kebaikan dalam musibah ikhwan, hendaknya kita bersabar. Fa katsiran ma yufhamu minal ajri ghufranud dzunub wa laysa dzalika madlulahu wa innama yakunu min lazimihi. Dan kebanyakan yang dipahami dari pahala itu adalah pengampunan dosa. Ini bukan itu yang tunjukkan oleh apa? Makna ajr ikhwan. Jadi ajr itu beda. Taib ajr itu berbeda dengan pengampunan dosa. Tapi apa? Wa innama yakunu min lazimih. Hanyalah pengampunan dosa itu adalah apa? Kelaziman dari seorang diberi pahala. Paham? Jadi pahala itu bentuknya bukan pengampunan dosa, beda. Tapi seorang diberi pahala, kelazimannya apa? Dosanya diampuni. Paham? Nah itu. Karena apa? Seorang diberi itu ada nilai lebih. Nilai lebih. Qala sababul khamis, sebab yang kelima, adzabul qabr, azab kubur yang dirasakan hamba. Wa sayatil kalamu alaihi insyaallah taala. Nah, itu juga sebagai apa? Penggugur dosa, ikhwan. Sehingga seandainya Allah kehendaki dengan di azab kuburnya dosanya sudah habis, dia tidak perlu masuk ke neraka ketika tegak hari kiamat. As-sababu sadis, du'aul mu'minin wastighfaruhum fil hayati wa ba'dal mamat. Doanya kaum mukminin dan permintaan ampunan mereka. Nah, di waktu hidupnya dia atau setelah kematiannya dia, ada orang yang memintakan ampunan. Ini bermanfaat. As-sababu sabi' ma yuhda ilaihi ba'dal maut, yaitu apa saja yang dihadiahkan kepada dia setelah kematiannya. Min thawabi sadaqah, berupa pahala sedekah, dan ini datang dalil bahwasanya pahala sedekah boleh dihadiahkan. Maksudnya apa? Seorang bersedekah ikhwan dengan niatan bahwasanya pahalanya untuk si fulan yang telah meninggal, boleh. Baik itu orang tuanya, ayahnya, saudaranya, anaknya atau yang lainnya. Au qiraatin, atau qiraah. Adapun qiraah ikhwan terjadi khilaf yang panjang dan khilaf kuat dalam masalah ini yang insyaallah taala akan kita bahas pada akhir-akhir kitab. Pada akhir kitab bahwasanya yang rajih qiraatul Quran bukan termasuk amalan yang pahalanya bisa dihadiahkan. Au hajjin, atau haji. Adapun haji, ini bisa seorang menghajikan orang yang lain yang telah meninggal ataupun yang belum meninggal. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Wa sayatil kalamu ala dzalika insyaallah, akan datang penjelasannya insyaallah di akhir-akhir. As-sababu tsamin, sebab yang ke-8, ahwalu yaumil qiyamah wa syadaiduh. Kengerian hari kiamat dan beratnya yang dihadapi di hari kiamat. Ini juga termasuk apa? Mukaffirah, termasuk penghapus kesalahan-kesalahan. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Adapun kelanjutannya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika.